Oke, Dea. Jadi Dea, YMC juga. sibukannya Terus apa apa Dea? lagi ya? Kesibukannya sekarang WFH. Heeh. Kebetulan pekerja di sebuah e-commerce Oh gitu. gitu. Heeh, jadi sekarang Di kerja di samping rumah itu aja. ya Mm-mm. nyanyi. Ya, gitu sih. Nyanyi. Oke. Dea sebagai apa nih? Vokalis? Vokalis. Oke, oke, oke. Salah satu dari sekian banyak vokalis yang ada di Oh, ada YMC. banyak ya. Iya. Sebenarnya Iya. berapa orang sih personilnya dari YMCGK ini? Saat ini Berapa di ya, Kak? grup ada sekitar kita 70? kan basisnya komunitas, kita di Heeh. dalam situ ada 70-an. Luar biasa banyak banget itu megang alat musik sama nyanyi semua. Ada videografer juga ya, Kak Krisna ya? Ya, jadi di tim ini kita Oh. emang ada support timnya juga, jadi ada masuk juga di situ. Jadi nggak cuman musik atau penyanyi aja. Oh gitu ya. Iya, Oke. berarti satu tim gitu ya, cukup banyak Betul. sekali ya. Mm-mm. Oke, kita mau tanya juga ya Dian ya, kalau di Grasi juga mungkin penasaran nih, karena kita tahu juga ya bahwa kalian ini baru memunculkan atau merilis lagu ini atau sebetulnya udah cukup banyak sih lagu yang udah pernah diperkenalkan gitu. Siapa nih yang jawab nih? Ayo, siapa lagi yang jawab? Kayaknya Krisno lebih ini ya, Krisno, music Oke. directornya ya. Sebagai salah satu, ya, sebagai MD-nya. Silakan. Ya, jadi YMC sendiri sih udah running dari 2012. Waktu itu memang kita komunitas kecil dari kami kan kumpulan dari beberapa gereja dan kemudian kita emang rindu untuk mengembangkan lagu-lagu hymn lah dalam ibadah remaja kita waktu itu. Kita masih remaja. Oh masih remaja. Kita Ya, masih ya. remaja. Masih- Sekarang remaja udah ya, Kak? enggak lagi. Biasanya remaja dan pra-remaja lah saat itu. Pas Oh, remaja saya remaja. kayaknya. cuma kita aja kayaknya. Aja, dia apa? Aku pra-remaja kayaknya, iya. Pra-remaja. Iya. Pra-remaja itu sebelum remaja berarti ya. Iya. Sebelum remaja SMP lah. SMP. SMP ya benar-benar. Jadi emang udah cukup Iya. ini ya, cukup lama juga ya mengawali memperkenalkan YMC. lagu, bikin lagu gitu ya. Iya. 2012 berarti lama juga ya. 2012. Memang kalau lagu-lagu dari GKI, himne gitu ya, dibawakan di anak-anak remaja itu kadang-kadang ada yang mau nyanyi, ada yang diem aja, ada yang nyanyi. Bener nggak sih? Saya sebagai anak remaja GKI juga begitu ya. Banyak yang gak familiar kan sama lagunya Oh juga. gitu ya Kak. Dan itu. Aduh jadi dibongkar ya. Nah, kenapa sih maksudnya untuk memunculkan, untuk punya ide, kayaknya enak nih lagu himne Gitu diubah. ya, instrumen Betul. instrumen yang ada atau mungkin aransemennya Aransemennya Iya, diubah jadi gitu yang kan. mungkin lebih kekinian kah atau mungkin lebih modern musiknya. Kenapa sih bisa akhirnya memutuskan untuk mengubah atau mengaransemen ulang lagu-lagu himne? Siapa nih yang mau Cici. jawab? Dek. Kak Krisna, Ini sweet-sweetan nih ya. tambahin aja Gantian. udah. Oh ya udah. Iya, jadi memang waktu itu saat kita remaja. Kita remaja ya. Kayaknya kesannya udah lama banget. Iya, emang udah Iya. lama masih. Ya, emang lagu-lagu seperti itu kan agak asing buat kita karena waktu itu yang populer kan lagu-lagu rohani pop rohani lah gitu kan kita banyak dan kita sama-sama kenal. Cuman memang di gereja kan memang nyanyinya pakai lagu-lagu Oke. gitu, gitu dari Kidung Jemaat, ada NKB begitu gitu kan. Dan kita sebagai anak muda kayak merasa baru juga gitu. Mungkin udah dengar dari papa mama kita, cuman merasa bekas kita nyanyiin, ini lagu apa sih? Gimana sih caranya nyanyinya? Jadi kayak lagu baru ya. Betul, jadi kayak lagu. Terus susah Kayak kesannya kayak anak padus yang dijejelin not angka harus nyanyi Iya, gitu kan. Jadi mungkin kita nggak familiar juga ya gak sih? Iya. Penuh Benar. tantangan ya. Iya. Kalau ada paduan suara, kalau saya ikutnya suara paduan ya. Oh gitu ya. Gimana ya? Pokoknya padu-paduin Bukan aja. sopran alto ya, tapi paduan. Oke, jadi itu kerinduan dari teman-teman YFC GKI ini untuk memunculkan aransemen yang fresh gitu ya, yang seger untuk anak-anak remaja. Nah, pernah nggak dibawain atau mungkin memang sudah dibawakan akhirnya di gereja masing-masing gitu?
di ada ya kebaktian remaja ya? Ada. Ada. Cuman dulu mungkin nanti Kak Krisna bisa nambahin kali ya. Iya. Cuma mungkin Silakan, dulu mungkin concernnya sama sih, semua petugas kebaktian remaja gitu kan dulu diwajibin lagu harus kombinasi lagu persekutuan sama lagu GPKJNKB Ya, pada umumnya gitu gitu. kan. Ya, dan saat itu mungkin kita juga kurang inspirasinya, kayak aduh bingung harus diulik kemana. Kita juga ada di masa yang kayak udahlah nggak usah pakai lagunya sama sekali, atau nggak diulik tapi kayak nggak sesuai sama liriknya atau makna lagunya. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngeliatin not angkanya, kita kayak cek liriknya aja tuh sebenarnya dalam banget dari segi lirik, makna lagunya juga. Gitu. Bahkan dari segi musiknya juga sebenarnya rich banget kan, kayak cuma kita ngelihat problem statement-nya di sini adalah dari how to-nya, jadi cara menyampaikannya yang kita tuh nggak tahu gitu. Dan mungkin problem ini juga ternyata pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari gereja lain, mereka menemui hal yang sama gitu. Jadi dari situ sih ya kita ngerasa kayak wah kita harus nih mengubah how to deliver si lagu hymn ini menjadi masuk ke anak muda. Dan itu juga proses juga ya Kak, dicoba-coba sana sini ya di gereja. Ya pasti namanya perubahan, pasti sempat lah ditentang lah, kayak ini lagunya nggak boleh gini gitu kayak ya mau aja gitu. Ada karena lah sakral gitu. banget ya lagu himne itu ya. Ya sepertinya begitu. Oke. Iya, tapi kalau kita lihat sekarang juga ya, sejak masa-masa di rumah saja, belum bisa ibadah offline gitu ya, dia nih kalau kita perhatikan sekarang justru lagu-lagu himne itu banyak dinyanyikan lagi. Betul, kayak kemarin Albert X Avi Junior itu juga memunculkan, dia merilis juga lagu dari NKB, lagu dari Kidung Jemaat dan diaransemen ulang dan aransemennya tuh fresh banget gitu ya. Berarti ini juga akhirnya membangkitkan kembali lagu-lagu himne yang diaransemen ulang gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Yap, good. Itu aja. Aku sih oke gitu. Aku sih yes. Secara spiritnya itu ya Kak. Ya kita sama-sama jadi semakin mereka juga jadi menginspire aku juga untuk kita juga terutama dalam hal kita beribadah di youth ya gitu. Wah ternyata lagu-lagu yang kita nyanyikan biasanya kita bisa optimalin lagi dengan lebih energik, dengan lebih spirit dan lebih relevan lagi sama kita agar kita lebih connect lagi kan sama Tuhan gitu. Oke. Iya, dan mungkin yang saya mau tanyakan juga nih ya, lagu pertama ya yang kalian ubah gitu aransemennya, lagu himne itu pertama kali yang kalian tentukan lagu apa itu kalau boleh tahu? Apa ya? Banyaknya mungkin mereka sampai bingung ya. Di antaranya apa Kak? Mungkin di antaranya kali ya. Mungkin kalau tadi dikatakan dia ada sempat dapat penentangan juga gitu ya, mungkin dari dalam karena lagunya kok di aransemen yang seperti ini gitu kan. Nah itu waktu lagu apa tuh? Dia inget nggak? Okay. Ya sebenarnya lagu ini sih deh ya harusnya. Lagu ini paling kontroversial. Yang paling kontroversial. Lagu yang dirilis ini ya. Lagu yang dirilis ini karena mungkin nanti Kak Krisna bisa nambahin dari segi musik kali ya. Karena satu fun fact, saat pertama kali disodorin lagu ini sama Kak Krisna, semua orang nggak ada yang tahu ini lagu apa gitu ya. Saya juga meraba-raba juga ini lagu yang mana gitu ya. Ya, pas pertama kali banget dikasih ini lagu apa. Jadi kayak dulu memang ceritanya kita sempat di gereja kita sempat ada acara night of worship gitu. Tapi emang di highlightnya emang kita mau lagu-lagu himne ya Kak. Gitu. Di antaranya ada lagu kayak Ku Berserah, aku berserah dari KJ ada. Terus lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Maksudnya kayak gitu kan lumayan familiar kan. Sebenarnya tiba-tiba ada lagu ini apa nih gitu kayak nggak ada yang tahu. Gitu ini yang lumayan kontroversial sih. Gitu. Lagunya ya Kak. Ya mungkin memang dari segi jumlah ketukannya memang bisa dibilang nih lagu yang rearrange sih gitu. Kita bisa bilang nih di rearrange karena memang tadinya dari 6 ketuk terus kita nyanyiin saat ini 4 ketuk gitu. Jadi memang kok gini banget gitu. Jadi memang kerasa banget untuk om-om tante-tante yang dengerin, loh kok gini gitu. Kayaknya ada yang aneh gitu ya. Tapi memang dalam membawakan lagu ini memang kita juga ngelihat sih
kalau misalnya kan karena ketika kita YMC, ketika misalnya pelayanan atau Sunday service, kita juga ngeliat jemaatnya gitu. Dan kita nggak memaksakan lu harus ikutin kita nih gitu. Kita punya aransemen ini, lu harus ikutin, kalian harus ikutin. Nah, malah sebaliknya harusnya kita yang support mereka. Jadi apa yang mereka biasa nyanyikan, ya kita harus nggak bisa terlalu banyak gitu, nggak bisa terlalu banyak mengikuti apa yang kita mau, tapi malah kita harus mengamplify apa yang jemaat nyanyikan gitu. Jadi pada saat nyanyinya di Baktian Umum, kita juga nggak segitunya gitu untuk ngaransemen lagu sampai mereka semua nggak ngerti ini lagu apa sih gitu. Iya. Tapi atau untuk kayak konser juga ya Kak. Cuman kalau misalnya kebaktian anak muda yang lebih youth, mungkin mereka lebih open, jadi kita bisa lebih bebas, lebih ekspresif gitu. Oke, nah sebenarnya antusiasme teman-teman youth di gereja sendiri ketika mendengarkan lagu yang sudah di-rearrange ini seperti apa sih? Apakah mereka juga menerima antusias, bahkan mungkin malah lebih berapi-api mungkin ya ketika ibadah gitu, gimana? Siapa yang jawab? Cici, Ayo. Dea aja dong, Dea. Oke. Kalau mau ngomongin general atau spesifik lagu ini? General boleh, spesifik boleh. In general, oke. In general, responnya macam-macam. Ada satu yang kayak, hah, diem dulu, kok nggak familiar? Apalagi kayak salah satu ciri khas YMC adalah kita suka nambahin adlib misalnya. Misalnya, kami puji dengan riang, kita depannya ada O-nya, ada kayak penghantar ke lirik aslinya. Nah, kadang-kadang jemaat pasti kayak bingung, nggak familiar gitu kan. Makanya kadang-kadang kita suka akalin antara kita udah pernah dengerin lagunya pas kita misalnya ngisi pujian. Jadi at least mereka lumayan familiar. Atau kita pernah post di mana jadi mereka lebih tahu. Nah, jadi emang pasti it's a mix respons sih. Ada yang kayak bingung, ada juga yang bisa menerima gitu. Nah, tapi in particular lagu ini, respon yang ditangkap adalah satu saat itu, ini lagu apa ya? Ini lagu dari himne atau lagu pop? Karena kayak satu emang ada yang tahu lagunya. Terus yang kedua, tapi kok enak yang lagunya ya gitu. Ujungnya gitu ya. Sampai akhirnya respon ketiga adalah membandingkan sama versi asli. Beda banget nadanya. Lama-lama malah jadi kayak lagu itu tipe lagu yang bukan sing along sih, kayak lagu yang bisa menemani di saat belajar, bekerja, kayak bangun pagi, yang kayak gitu sih. Jadi responnya emang mix juga. Jadi memang bisa jadi lagu yang merema gitu lah ya, istilahnya ya. Oke, kalau dari music directornya sendiri gimana nih? Ada kesulitan dari apakah memang justru ini jadi tantangan yang paling berat gitu karena ya? Karena ini lagu himne kan ya? Lagu himne diubah gitu ya, aransemennya berbeda. Ya, sebenarnya kalau dari si aku, memang waktu itu kalau ketika cari waktu mau mengaransemen kan melihat temanya dari apa event yang kita lagi bikin. Terus random nyari ada lagu yang kalimatnya sangat aku temu cocok banget, kayak cuman aku juga belum tahu lagunya apa. Terus setelah dibaca dan ini kayak related banget sama apa Sindas yang di Sinari Terang itu kan kayak hal yang sangat sederhana ya gitu. Hal yang sangat sederhana terus kayak sehingga cuman kadang-kadang kita nggak nyadar gitu. Nah itu kalau dari aku terus aku menginterpretasikannya inginnya se-easy mungkin, se-chill mungkin, sehingga itu benar-benar bisa cepat gitu orang nangkep emang sesimpel Sindas yang kasihnya Tuhan gitu. Sesimpel itu, maksudnya kadang-kadang kita kurang peka gitu. Kayak gue kok merasa ditinggal gitu, kayak merasa sendiri, Tuhan kemana, padahal setiap hari Tuhan udah kasih berkat luar biasa buat kita. Itu seperti seindah terangnya matahari gitu, terus dan orang-orang di sekitar kita itu. Nah itu menjadi interpretasinya inginnya menjadi musik yang sesimpel mungkin, secil mungkin, sehingga beatnya aku coba ubah menjadi keempat ketuk yang memang lebih, kalau dari segi musikalitas sih lebih mudah ya diterima gitu, dicerna daripada 6 ketuk gitu. Gitu. Nah, kalau itu sekarang sih dari aku. Oke.
Apa namanya tadi saya mau nanya apa ya? Oke, Ayo nanya kalau apa? nah sekarang kan masa pandemi ya. Nah masa pandemi ini kan segala sesuatu serba terbatas. Nah cerita dong tentang bagaimana akhirnya lagu ini sudah diaransemen ulang dan memang kan harus rekaman nih, ya kan? Harus mixing segala macam dengan segala keterbatasan yang ada tuh gimana? Ada tantangan tersendiri kah atau ada kesulitan teknis? Atau mungkin berapa lama sih proses ini gitu ya Dian ya, pembuatan lagu aransemen yang baru seindah siang disinari terang gitu ya judulnya ya? Iya. Gimana nih? Seindah Siang di Sinari Terang itu sebenarnya kita udah aransemen dari 2017, Kak. Ya waktu itu kita, bahkan sebelum itu sih, cuman memang waktu itu kita bawain dan kita dan ke kalangan yang lebih luas gitu, ke event yang lebih besar itu 2017. Dari situ kemudian kita memang banyak teman-teman yang pengen mana nih di Spotify gitu, rekaman dong. Waktu itu cuma di YouTube soalnya. Oke, jadi Habis 2017 ya? Dari 2017. Jadi waktu itu terus akhirnya 2019 sebenarnya baru kita kesampaian untuk recording dan sebenarnya prosesnya agak lama sampai akhir 2020 baru bisa rilis. Oh gitu. Sebenarnya udah rekamannya dari 2019 ya, 19 Jadi, akhir ya? 2019 Desember, deket tahun baru lah. Berarti setahun jadi. Tidak mengalami ya. Atau mungkin lagu yang lain di proses di masa pandemi ada nggak? Banyak ya Kak. Yang Ceritain OEC. yang ini aja. Tuhan Yesus sahabatku. Jadi ya kita juga ada beberapa event collab YMC waktu pandemi kemarin, terus kita coba ya rekaman di rumah. Cuman ya memang harus agak tricky karena nggak semua teman-teman punya alat recording di rumah kan, itu paling jadi kendala. Terus jadi memang harus agak ekstra. Terus ngejar-ngejar teman-temannya juga. Deadline. Capek ya dikejar-kejar ya. Iya, mungkin tapi jadinya lumayan meningkatkan kreativitas ya Kak, gara-gara pandemi. Oh iya, jadi kreatif ya. Betul banget ya. Nah mungkin ada rencana lain nggak sih gitu ya yang lagi dalam proses nih untuk tahun depan mungkin atau sekarang nih lagi mempersiapkan lagu Natal kali ya Dian ya? Natal apakah ada lagu? Sedikit bocoran nih. Kakak atau siapa? Ayo siapa Ada dulu. Siapa? Kamu. Kalau ketemu kan bisa senggol gitu ya, eye contact. Ini kan susah ya. Coleknya virtual. Oke. Project dalam waktu dekat kita baru aja rilis kemarin online worship corner gitu. Jadi itu bisa disimak di YouTube kita sih, YouTube YMC GKI. Nah, online worship corner ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya untuk mereplace kita bisa pelayanan secara offline gitu. Jadi memang kita mengikuti protokol selama pandemi ini. Kita mulai dari Oktober kemarin, kita bikin tim ya paling maksimal kayak 5 orangan gitu ya, kayak 5-6. Terus kita buat worship corner tiap bulannya dengan konsep yang beda-beda dan lagu yang beda-beda. Baru aja kemarin dirilis. Nah, coba mungkin bisa disimak juga di YouTube. Itu project yang terdekat. Itu yang udah baru-baru aja launch. Terus terdekat lagi Desember ini bakal ada online worship corner juga, tapi spesial Natal. Gitu. Konsepnya seru ya Kak, electropop. Nanti dengan singer yang berbeda, yang berbeda. Itu yang kayak musik-musik 80s gitu bukan sih? Atau aku hanya perasaan aku aja? Tunggu aja. Pokoknya tunggu aja. Tunggu aja, bikin penasaran. Jadi itu bakalan terdekat sih ya Kak ya. Paling itu sih. Jadi emang kita coba di explore semua. ya. Di YouTube YMC. Pokoknya kita emang di coba bawah explore. ini ya, di bawah ini. Ya intinya sih gitu sih Kak, kita pengen coba explore genre yang berbeda, terus juga tim yang lumayan banyak nih, jadi dibagi-bagi tim biar semuanya juga ikutan terlibat dalam pelayanan secara online ini gitu. Oke, itu berarti ngumpul bareng atau gimana tuh prosesnya yang di YouTube kemarin itu? Yang aku jawab kali ya. Ya, jadi worship corner itu sebenarnya udah jalan 2 kali. Yang pertama Oktober, terus kemudian sebenarnya kemarin baru yang November, terus kemarin baru rilis kan yang kedua. 1 bulan 1 kali nah itu ya? 1 bulan sekali. Ya konsepnya memang recording, cuman memang agak terbatas. Kita kalau bisa sekali ketemu langsung rekam, habis itu live recording, habis itu nggak usah ketemu lagi. Habis itu latihan di rumah masing-masing gitu maksudnya gitu.
Terus ya kita manfaatin semaksimal mungkin waktu pertemuan kita, dan kita juga pasti ada protokol yang dilakukan sih itu. Oke, Pasti ya. pasti ya. Nah, memungkinkan nggak sih Dian, kita tanya mereka ya, menyanyikan lagu seindah yang Nah, disenangi. Walaupun Dea cuma dong, berdua nih, Dea Bisa sama dong ya. Krisnu juga ya. Iya. Oke. Waduh. Bisa bareng kan nih tapi bisa bareng. Kalau suara saya kayaknya jangan ya, jangan. Atau nyanyi Nanti bareng Nggak, aja lupa gimana? aransemennya ya. Oh, dibantuin sama suara kita. Diturunin keynya diturunin Kak. Kakak suaranya alto atau bass? Gitu Saya ya. bass ya, bass Bassnya betot di mana? saya. Oke. Ya maksudnya kan kita Buat kalian. beda tempat, Beda. kan Oh, pasti delay. Iya. Delay nggak? Oke. Takutnya Nggak delay ya. Atau nyanyi bareng aja Kak Krisnu. Ayo semuanya. Gitu. Isinya itu. Tapi ini lancar ini ya. Kalau di kita lancar. Oke, ya. Oke. Tapi udah didengerin Nggak ada belum gitar. kira-kira Udah. singlenya ya? Kemarin Oh, sudah udah, diputar. Kita udah putarkan untuk pendengar. Oh. Silakan. Gini. Jadi nyanyi. Oke. Langsung seindah aja atau di mana Kak? Gitu. Oke. 3, 2, 1, go. Indah siang situ ya. Di sinar terang cara Tuhan mengasihiku. Kayak nggak sampai temponya. Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Udah. Udah. Saya nunggu sampai 5 album ini Iya loh. baru sekali. Waduh. Kita nggak beda ya kalau Referennya, direndah ya, Kak. referennya. Refrennya. Refrennya boleh deh, Refrennya. refrennya. Silakan. Oke. 2, 3. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi. Dia, kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Udah. Yeah, Oke, nice. asik Thank you. banget. Saya berasa lagi di gereja ini ya. Gereja ya. Udah sekian bulan gak ke gereja ya. Mau lagu berikutnya Online. ya? Mau Lagu berikut ya. requestnya Iya. apa ya? Berikutnya. Tenang lagi di hatiku. Kalau kangen kebaktian bisa disimak OWC-nya loh. Ya, Oke, promo. promo dia. Sekarang aja. Tolong harga pandemi loh. Harga berapa? Gitu. Oke. Kan cukup banyak sebetulnya ya lagu-lagu yang sudah diaransemen sendiri gitu Ya, ya. bahkan sebenarnya JPCC Worship juga ambil juga lagu dari NKB juga ya, Kidung Jemaat juga ada. Kemudian di aransemen ulang oleh mereka juga ya. Suki-suki ya? Holy 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 ya kan. Holy, Ya, holy, suki-suki. holy. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya ya musisi-musisi kita yang mengambil juga lagu dari lagu himne kemudian di aransemen ulang, dan memang sangat memberkati juga banyak orang ya. Oke. Kita running out of time nih. Kita harus mengakhiri dulu untuk obrolan kita siang hari ini untuk Chris dan juga Dea ya. Masih mau menyampaikan sesuatu nggak buat anak-anak muda mungkin yang lagi denger ini siang hari ini, pendengar-pendengar suara Gracia Dea dulu. Cirebon? Oh, aku dulu, oke. Oke, Colek pesannya virtual buat harusnya. semuanya. Oke, pesannya sih sebenarnya simple. Kayak di tengah kondisi pandemi ini atau di kondisi apapun, pokoknya tetap cari hal-hal simple yang bisa membuat bahagia dan juga bersyukur. Gitu, karena kalau enggak makin stres kan, makin depresi, udah kondisinya gak ketemu teman segala macam. Dan semoga dengan mendengarkan lagu Seindah Siang ini kayak teman-teman bisa kembali diingatkan sih, kayak momen-momen sederhana yang membuat kalian sadar kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. Jadi kita harus juga kembali sayang ke Dia gitu sih. Oke. Itu aja. Aku padahal mau ngomong itu loh tadi. Oh ya ampun, kalian ini sehati banget ya. Luar biasa. Tolong ini ya kata-kata yang lain silakan Krisnu. Dibuka dulu. Mikir. Ya, di tengah situasi seperti ini, ya semoga lagu Seindah Siang bisa membawa teman-teman atau membantu teman-teman untuk lebih connect sama Tuhan.
Amin. Amin. Itu aja ya. Itu aja. Aku sih yes. Iya, aku juga yes. Simple ya. Kalau no kita udahan nih Kak. Udahan nih. Kita live sekarang gitu. Oke. Seru banget sama kalian berdua ya. Semoga kita bisa ketemu nggak di udara lagi. Kalau mampir Cirebon bisa mampir ke Suara Grasi FM ya. Jangan lupa. Kemudian diundang kalau ya, jangan lupa diundang ya. Pasti. Kemudian kalau mau rekaman lagi mungkin butuh backing vokal saya. Oh ya, suara bass kan tadi ya. Backingnya Suara bass. Sedih backingnya banget di belakang sana di ya. belakang, Di di belakang gedung Paling ya, belakang belakang ya. gedung. Terima kasih banyak teman-teman. Kasih payung aja ya. Ngapain pakai payung? Pusing langsung ya. Barangkali kena hujan. Iya benar. Cerdas Winnie. Oke, daripada saya dibully terus ya, terima kasih teman-teman. Thank you banget buat dia. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati, shalom. Berkati. Bye. Aduh, seru banget sih yang hari ini ya. Mereka adik-adik kita ya ini ya. Tadi nggak disebut. Mereka